Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Agustin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang akidah, yaitu tentang mengenal rukun iman. Apa ya rukun iman itu? Nah, mungkin ada yang tahu? Iya, rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi, rukun iman itu adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman, termasuk kita. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan, yang artinya iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku, setelah kita mengetahui apa itu tadi rukun iman, sekarang kita lanjutkan. Ada berapa sih rukun iman itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Ada 6 rukun iman yang harus kita percayai. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar. Coba kita ulangi lagi, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada nabi dan rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qadha dan qadar. Sekarang kita bahas rukun iman yang pertama. Apa tadi? Iya, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat, dan maha segala-galanya. Supaya kita bisa betul-betul yakin, percaya, atau beriman kepada Allah, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi ini, yang ada di langit, di seluruh alam semesta ini. Allah itu yang menguasai seluruh ciptaannya, dan Allah yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kita juga bisa dengan mengimani nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Kita juga bisa mengimani sifat-sifat Allah yang bisa kita pelajari nanti di pertemuan yang lainnya. Kemudian dengan kita itu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Gimana kita bisa mengetahui perintah Allah dan larangan Allah? Nah, tentunya kita dengan terus belajar dengan kitab-kitab Allah dan juga dengan yang lainnya, supaya kita itu bisa betul-betul meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang telah menciptakan kita, memberikan semuanya kepada kita. Nikmat yang Allah berikan itu luar biasa kepada kita semua. Kita lanjutkan dengan rukun iman yang kedua, yaitu
iman kepada malaikat. Pinter, sudah bisa menjawab. Ya, kita selain beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Nah, ada 10 nama malaikat Allah. Di antaranya ada Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nangkir, Ridwan, dan Malik. Dan itu nanti akan kita pelajari secara khusus di pembelajaran tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Karena malaikat itu Allah ciptakan untuk mematuhi seluruh perintah Allah, dan juga Allah memberikan tugas yang harus mereka laksanakan. Setelah itu ada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa dikatakan kitab-kitab Allah? Karena kitab yang Allah turunkan untuk umat manusia itu tidak hanya satu saja, tetapi ada beberapa kitab yang Allah turunkan untuk umat manusia sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul atau kepada para utusan Allah itu adalah ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Walaupun kita umat Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tetapi kita juga tetap harus yakin dan percaya kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam datang. Yang tadi sudah bagus disebutkan, ada Taurat, ada Zabur, dan juga ada Injil. Ya, yang kesemuanya itu semuanya sudah dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya atau kepada utusannya, maka kita juga harus tahu, kita juga harus meyakini, harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah, karena kitab suci itu Allah turunkan kepada Rasulnya atau utusannya. Jadi kita juga harus beriman kepada Rasul Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat, kita juga harus beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga kepada Rasul-Rasul Allah atau utusan Allah yang Allah utus untuk berdakwah, untuk mengajarkan kepada umat manusia supaya beriman kepada Allah, supaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan Nabi dan Rasul itu sebenarnya ada banyak sekali, tetapi yang harus kita imani itu adalah ada 25. Jadi nanti di kesempatan yang lain kita akan belajar khusus untuk nama-nama para nabi dan rasul yang harus kita imani. Dan nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan nabi yang terakhir atau nabi kita yang sekarang ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir, yang setelah Nabi Muhammad wafat sudah tidak ada lagi nabi yang baru, karena Allah sudah menentukan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Sudah tidak ada lagi nabi berikutnya, atau Allah sudah tidak mengutus lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku, sekarang kita sampai ke rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir.
Orang biasanya menyebutnya, ada yang menyebut hari kiamat, ada juga yang menyebutnya hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena hari kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Jadi semua yang ada di alam semesta ini akan hancur, akan musnah atas kehendak Allah. Karena nanti setelah hari akhir atau hari kiamat akan ada lagi kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Maka terjadinya hari kiamat atau hari akhir itu adalah berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini. Nah, kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Manusia tidak tahu, guru tidak tahu. Mungkin bahkan Nabi Muhammad saja yang utusan Allah juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi hari kiamat itu pasti akan terjadi dan pasti akan datang. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita harus tetap mengimaninya, kita harus tetap percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri supaya ketika datang hari kiamat kita itu betul-betul sudah menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga nanti ketika kehidupan kita di akhirat kita juga bisa bahagia. Yang terakhir, rukun iman yang keenam apa tadi? Iya, iman kepada qadha dan qadar atau bisa juga disebut dengan takdir. Iman kepada takdir. Takdir itu apa? Ya, takdir adalah ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup atau bagi seluruh umat manusia. Jadi Allah itu sudah menentukan apa yang akan terjadi kepada hambanya, apa yang akan terjadi, apa yang nanti manusia alami, semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Di sini dipisahkan antara qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketentuan Allah yang Allah tentukan untuk makhluknya, dan ketentuan itu telah ditentukan sebelum manusia itu lahir ke dunia. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah mulai dari sebelum manusia itu lahir sampai nanti manusia itu menghadap kembali kepada Allah atau meninggal dunia. Kemudian qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah pada makhluk-makhluknya. Nah, jadi takdir ini seluruhnya adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah yang kita harus meyakini bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah, ketentuan Allah. Manusia hanya bisa berusaha supaya takdir yang Allah tentukan itu bisa menjadikan kita itu hamba yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, sudah selesai, sudah semua rukun iman kita bahas. Mulai dari yang pertama tadi adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir atau keenam tadi adalah iman kepada qadha dan qadar. Sekarang buat apa sih kita itu belajar, atau buat apa kita itu harus yakin kepada rukun iman itu? Apa hikmahnya?
di balik kita itu beriman kepada keenam rukun iman tadi. Nah, yang pertama, dengan kita itu beriman kepada seluruh rukun iman tadi, maka akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Kemudian kita juga akan mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Selain itu, nanti kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah apabila kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai atau kita melanggar apa yang Allah perintahkan. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah kalau kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Selain itu, dengan kita beriman kepada keenam rukun iman tadi bisa menambah rasa syukur kita bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah, kita sudah diberi nikmat oleh Allah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan rezeki yang Allah berikan tanpa kita sangka-sangka. Kita juga nanti akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Dan harapan kita nanti kita juga akan bahagia hidup di akhirat. Alhamdulillah, belajar kita hari ini saya rasa sudah cukup. Semoga pelajaran yang kita bahas hari ini menambah keimanan kita, keyakinan kita, terutama tentang rukun iman yang kita bahas tadi, ya. Bu Agustin cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari Bu Agustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.